Perkenalkan, nama saya adalah Christian Putranus Marpaung dari jurusan Sistem Informasi Reguler, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya Angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Data Mining pada Pemilihan Jurusan SMA. Latar belakangnya adalah penentuan konsentrasi bagi siswa SMA MA sederajat merupakan proses untuk memfokuskan siswa dalam bidang konsentrasi tertentu. Hal ini dilakukan agar setiap siswa dapat mempelajari lebih dalam mata pelajaran yang sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan untuk setiap siswa. Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari uraian latar belakang tersebut adalah bagaimana mengimplementasikan data mining sebagai alat bantu untuk pemilihan jurusan pada SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo menggunakan metode Naive Bayes. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan business intelligence pada pemilihan jurusan di SMA Negeri 3 Tebo, tepatnya pada siswa kelas 10 dengan menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui pemahaman penulis tentang ilmu data mining dan pemahaman penulis dalam pengimplementasian data mining dengan menggunakan metode Naive Bayes. Bagi SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo, diharapkan dapat membantu siswa agar saat pemilihan kelas penjurusan sesuai dengan bakat dan minat di jurusan yang dipilih. Bagi akademik, sebagai alat ukur tingkat penguasaan dan pemahaman materi terhadap metode yang diajukan. Batasan masalah. Agar pembahasan materi ini tidak semakin luas, maka diterapkan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan konsep business intelligence pada SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Yang kedua, metode klasifikasi yang digunakan adalah metode Naive Bayes. Yang ketiga, sumber data yang digunakan adalah data siswa kelas 10 tahun 2019. Sejarah SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo telah berganti nama beberapa kali. Sebelum tahun 1988, namanya adalah SMA PGRI Muara Tebo. Kemudian pada tahun 1988, sekolah tersebut berganti nama menjadi SMA Negeri Muara Tebo. Pada tahun 2000, setahun setelah Kabupaten Tebo melepaskan diri dari Kabupaten Tebo Bungo, namanya berganti menjadi SMA Negeri 1 Tebo Tengah. Dan sekarang namanya adalah SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin di SMA Negeri 3 Tebo yaitu yang pertama Ridwan Munir SH dari tahun 1988 sampai dengan 1997. Yang kedua, Dr. Sanders Maizul Adnan dari tahun 1997 sampai dengan 2007. Yang ketiga, Supri Darsono SPD MSI dari tahun 2007 sampai dengan 2014. Yang keempat, Syarfandi Arifarjasa SPDI MPDI dari Januari 2015 sampai dengan 2019. Berikut juga dilampirkan gambar struktur organisasi SMA 3 Tebo. Manfaat Business Intelligence. Yang pertama, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Yang kedua, memudahkan pemantauan kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi TI yang sudah ada. Yang keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik atau well-informed workers. Yang kelima, meningkatkan efisiensi biaya.
ETL atau kepanjangannya Extract Transform Load. Extract adalah proses memilih dan mengambil data dari suatu atau beberapa sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih tersebut. Transform. Pada proses transform, data yang telah diambil pada proses ekstrak akan dibersihkan dan mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Load. Load adalah proses terakhir yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse. Data warehouse adalah sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan data historis yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional. Hardiana, 2008. OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP adalah teknologi yang memproses data di dalam database dalam struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query dan analisis yang kompleks. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, mengizinkan user melihat data dari sudut pandang logical dan multidimensional pada data warehouse. Yang kedua, memfasilitasi query yang kompleks dan analisa bagi user. Yang ketiga, mengizinkan user melakukan drill down atau roll up. Yang keempat, menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data. Yang kelima, menampilkan hasil dalam bentuk number, termasuk dalam tabel dan grafik. Data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Turban dan kawan-kawan, 2005. Kegunaan data mining ada 3, yaitu yang pertama, prediksi tren dan sifat-sifat bisnis, di mana data mining mengotomatisasi proses pencarian informasi, memprediksi di dalam basis data yang besar. Yang kedua, penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, di mana data mining menyapu basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi dalam satu sapuan. Yang ketiga, data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Fungsi data mining. Data mining memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama prediksi atau prediction, yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Yang kedua, deskripsi atau description. Proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Yang ketiga, klasifikasi atau classification. Klasifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi yang menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Keempat, asosiasi atau association. Proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Teknik Naive Bayes adalah salah satu bentuk sederhana dari Bayesian yang jaringan untuk klasifikasi. Sebuah jaringan Bayes dapat dilihat sebagai diarahkan sebagai tabel dengan distribusi probabilitas gabungan lebih dari satu set diskrit dan variabel stokastik. Liao, 2007. Jenis dan sumber data.
Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data siswa kelas 10 pada SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo, yang dikumpulkan dari tempat objek yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber atau berbagai studi literatur, seperti jurnal, media internet, bahan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan didapat dari Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini ada dua macam. Yang pertama wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dan diskusi dengan salah satu staf SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Yang kedua studi pustaka. Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan media internet. Cara kerja naive-Bayes classifier yang pertama, yang A, learning atau pembelajaran. Naive-Bayes adalah suatu metode yang termasuk ke dalam supervised learning. Maka akan dibutuhkan pengetahuan awal untuk dapat mengambil keputusan. Langkah-langkahnya, step 1, bentuk vokabulari pada setiap dokumen data training. Step 2, hitung probabilitas pada setiap kategori, disimbolkan dengan P dalam kurung VG. Step 3, tentukan frekuensi setiap kata WK pada setiap kategori, disimbolkan dengan P dalam kurung WK garis VG. Cara kerja naive-Bayes classifier, B. Klasifikasi atau pengklasifikasian. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, step 1, hitung PVJ dengan rumusnya untuk setiap kategori. Step 2, tentukan kategori dengan nilai maksimal. Disertai juga dengan gambar agar lebih jelas memahami rumus dari cara kerja naive-Bayes classifier versi classify.